Setelah tahan nafas, lipat lidah kita menyentuh langit-langit. Selama tahan nafas, ibu-ibu dalam hati zikir Allah, Allah, Allah. Setelah selesai tahan nafas, keluarkan nafas dari hidung sehalus-halusnya. Setelah keluar nafas dari hidung, baca Muhammadur Rasulullah. Ulangi setiap hari supaya apa? Kalbu kita, satu-satunya tujuannya Allah menciptakan hanya satu. Tugasnya kalbu hanya zikir Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya, ibu-ibu kayaknya belum makan malamnya. Kenapa loyo sekali? Katanya maulid bergembira. Harusnya dijawab dengan semangat. Saya ulangi satu kali lagi. Mudah-mudahan semangat dan kegembiraan kita maulid malam hari ini terlihat dari jawaban salam dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Panitia yang keras suaranya itu kasih 2 telur. Kasih banyak tirinya. Suasana maulid mesti suasana gembira. Kenapa? Maulid intinya adalah Al-Quran menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlin wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Inilah dalilnya maulid. Jawaban bagi orang-orang yang senantiasa mengatakan dek gaga dalilnya yer maulid. Karena Allah yang langsung menyampaikan dalam Al-Quran, katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, karena kemuliaan dan rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah. Makanya kalau ada maulid, di setiap tahun, bukan cuma anak-anak yang merampas telur, bapak-bapak juga. Kenapa? Jangan heran. Karena seyakin-yakinnya makanan, hiasan, telur yang kita bawa ini, di sana ada keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian tidak sia-sia begadang mengeluarkan uang yang banyak untuk menghiasi telur yang kita bawa pada malam hari ini. Karena di akhirat nanti asbab penyebab makanan ini, akhirnya kita akan diberikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baru pembukaan ini, Bu. Panjang nanti ceramahku. Bagaimana, sepakat, Bu? Sepakat 1 jam? 2 jam? Anda puas dengar ceramah? Saya lemas di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, sahabat saya sekaligus guru saya hadir bersama kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Rusmin. Saya larang tadi ikut hadir di maulid. Ustadz, jangan mikir hadir. Kenapa melarang ke maulid? Tidak bisakah saya bicara di depan guru saya? Tapi mudah-mudahan karena beliau sampaikan, ya insya Allah saya hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah keberkahan kita pada malam hari. Amin Allahumma.
yang saya hormati Imam Masjid Nur Tarbiyah, yang saya hormati Sekretaris PCNU Sidrap yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah menambah keberkahan dan semangat saya juga bisa silaturahmi para pengurus-pengurus PCNU Kabupaten Sidrap. Bapak Ibu sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Bil khusus saudara saya sudah 2 hari nginap di rumah beliau. Ini saudara saya, sahabat saya, guru saya juga. Saya banyak belajar dari beliau. Ustaz Rio. Nah, ini saya tinggal di rumah beliau. Saya sudah lama tidak jumpa beliau dan satu-satunya yang sangat saya rindukan dari beliau, kekuatan muhafizahnya. Kuat sekali menghafal. Bahkan salah satu doa yang sering diajarkan guru Ki Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo dalam tradisi Tarekat Sadiliyah. Karena Imam Lapeo dikenal sebagai mursyid Tarekat Sadiliyah, doa yang sering diajarkan itu adalah Hizib Bahar. Hari ini saya belum sempat hafal, Ustaz Rio sudah hafal lebih duluan. Alhamdulillah. Fadilah Hizib Bahar, kata para ulama, seandainya satu kampung ini hanya satu orang yang sering membaca Hizib Bahar, meskipun hanya 1 kali 1 minggu, kampung ini dijaga dari bala. Yang kedua, saya mau sampaikan juga salah satu doa para ulama-ulama kita. Tentu Guru Ki Haji Muhammad Asad juga mengajarkan ini, Guru Ki Haji Abdurrahman Ambudale juga mengajarkan ini. Jika ada suatu penyakit yang mewabah atau suasana yang lagi kacau, jangan lupa doa dan tawassul Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ini bisa direkam dan ini sangat menjadi rahasia doa-doa para ulama. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha kharral wabah al-khatimah wal mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Ini doa juga yang sering saya amalkan dan sampaikan kepada umat ketika wabah Covid merajalela. Insya Allah apa saja jika ada hal-hal yang mewabah, ada hal-hal yang suasana jadi kacau, baca doa ini. Dalam sejarah para ulama menjelaskan doa ini ketika dibaca oleh Rasulullah, tiba-tiba Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bisakah doa itu, tawassulmu itu dimasukkan nama aku juga di dalamnya? Rasulullah menjawab, cukup 5 orang ini, karena itu petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi doa yang kita amalkan, apalagi di kampung kita ini di Sidrap. Kalau di Mamuju, di Lapeo sana, saya selalu cerita tentang keberagamaan orang-orang Sidrap hari ini yang sangat luar biasa. Semangat beragama dan semangat kekuatan melanjutkan warisan amaliyah para ulama-ulama kita. Sesungguhnya saya ingin mengatakan, kalau mau tahu cara beragama yang benar-benar dari tuntunan Rasulullah, seperti inilah. Ketika Rabiul Awal masuk, kita bermaulid. Ketika masuk bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ketika masuk di 10 Muharram, kita baca hari Asyura. Dan seluruh hari-hari yang telah para ulama kita wariskan. Beginilah cara beragama yang benar. Karena kenapa? Ini penting saya sampaikan dan saya jelaskan. Bicara tentang ittiba'u 'alan nabi, ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mampu mentafsirkan ayat Al-Qur'an. Kita tidak punya kemampuan untuk mentaksis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas umat hanya satu. Ini saya sampaikan di mana-mana. Jangan urusi dalil, karena kita tidak tahu juga bagaimana menggunakan dalil. Urusan dalil Al-Quran dan hadis, urusan para ulama-ulama kita. Urusan kita hanya satu, ikut kepada ulama.
Nabi SAW bersabda, "Man qallada aliman laqiyallahu saliman." Siapa yang mencontohi cara amalan ulama, cara ruku dan sujudnya ulama, cara buang takbirnya ulama, cara zikir rahasianya ulama, cara mentalkin orang yang telah meninggal, ikuti seluruh yang telah dicontohkan ulama, ada garansi yang terbesar disampaikan oleh Rasulullah SAW, laqiyallahu saliman, selamat di akhirat, berjumpa dengan Allah. Satu-satunya tujuan perintah Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Allah tidak mengatakan faman kana yarju yadkhulul jannah. Siapa yang ingin masuk surga, bukan itu. Apa rahasia ayat sehingga Al-Quran menyampaikan siapa yang ingin berjumpa, bertatap mata dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, perbanyaklah amal-amal saleh. Kenapa? Nikmat masuk surga dengan nikmat berjumpa Tuhannya jauh lebih besar nikmat berjumpa dengan Tuhan ketimbang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana perbandingannya? Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, kalau ingin lihat perumpamaan nikmat surga dengan nikmat jumpa dengan Tuhan, masukkan dan celupkan jarum ke dalam lautan, angkat jarum, sisa air yang menempel di jarum itulah nikmat surga, tapi lautan samudra yang sisanya itu adalah nikmat berjumpa dengan Tuhan. Tidak heran ketika Syekhul Islam Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, man arafallah bihaqqi ma'rifatihi lam yashtaq bil jannati bil akhirah. Nigi tahu ma'ajab puipuan. Siapa yang mengenal Tuhannya bihaqqi ma'rifatihi, dengan betul-betul mengenal Tuhannya, kata para ulama sufi, lam yashtaq bil jannati bil akhirah, dia tidak akan rindu kepada surga, tapi dia akan rindu kepada sang pencipta surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, masih rindu dengan surga, Bu? Oh, masih kata. Jangan rindu surga, Bu, kecil. Rindulah sang pencipta surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ibadah yang kita laksanakan, kalau surga yang kita cari hampa dan kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegas dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru ini diawali harfu ma. Dalam nahwu saraf, para asatid dari ma'ahad pasti faham. Harfu ma itu harfu nafi, huruf yang meniadakan. Allah ingin mengatakan, tidak usah capek-capek ruku dan sujud, tidak usah buang-buang uang puluhan juta haji dan umrah, tidak usah bersusah payah puasa, menahan lapar dan dahaga satu hari, kalau tidak ikhlas. Kenapa? Hampa, kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, ibu-ibu saya mau tanya, apakah ibu-ibu merasa hidup di hadapan Allah? Bu, apa jawabannya? Merasa hidup di hadapan Allah? Iya katanya. Syekh Zaini Dahlan mengatakan, kullu nafsin yadkhulu wa yakhruju bil ghaflah fahuwa mautun indallah. Siapa yang keluar masuk nafasnya lalai zikir kepada Allah, dia itu seperti apa? Mayat yang berjalan di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, Syekh Zaid Dahlan mengatakan, kullu nafsin yadkhulu wa yakhruju bi dzikrillah huwa hayyun mausul indallah. Siapa yang zikir, siapa yang nafasnya keluar masuk, tapi dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayyun,
mausul indallah, dia itu hidup selama-lamanya di sisi Tuhannya. Inilah yang menjadi bukti para ulama dan para wali-wali Allah. Al-Quran menjelaskan, fala tahsabannallazina kutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan engkau mengira orang-orang yang mati, wafat, meninggal di jalan Allah, amwatan, itu meninggal dunia. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya. 2 tahun lalu ada sahabat saya dari Pangkep. Dia tinggal di sekitar pesisir pantai. Ada nelayan tetangganya datang dan cerita, di tengah lautan diterpa oleh ombak yang begitu besar. Akhirnya tenggelam, tapi ada sosok manusia yang datang membantu. Akhirnya dia selamat. Sosok manusia ini menyampaikan, sayalah yang disebut Imam Lapio. Jangan heran seperti ini. Kenapa? Mereka Guruta Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalle, Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad, dan para wali-wali Allah seperti Imam Lapio, waliyum min walillah, awliya'i min walillah. Mereka apa? Ahya'un inda rabbihim. Mereka hidup atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian banyak karomah, yang banyak kesaksian-kesaksian yang ada. Hanya satu yang ingin saya sampaikan, bukan hanya sekedar ingin dibanggakan cerita belaka di balik kehidupan para wali-wali Allah, tapi tujuannya adalah supaya kita yakin bahwa ajaran yang dibawa para ulama-ulama ini benar adanya, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak hadis, banyak kaul-kaul sufi, banyak kalam-kalam sufi, kalimat-kalimat yang tidak didapatkan dari hadis Rasulullah. Bisa saja terjadi ajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Ada yang bertanya, bisakah dijadikan hujjah ketika ada dalil atau ada ajaran dari Rasulullah melalui mimpi? Boleh, karena Nabi sendiri mengatakan, marra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yumathil minni. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpinya, sesungguhnya dia benar-benar berjumpa dengan Rasulullah, karena syaitan tidak bisa merubah dirinya mencontohi daripada iblis atau syaitan itu sendiri. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah. Nah, satu lagi mungkin saya sampaikan, MC terlanjur memperkenalkan diri. Sebenarnya saya pribadi malu kalau dikenal cucu langsung Imam Lapio. Kenapa? Membawa nama besar seorang waliullah itu sangat berat. Tapi tidak apa-apa saya perkenalkan diri secara singkat, supaya apa? Hubungan persaudaraan kita di Sidrap ini, di Baranti ini semakin erat adanya. Nama saya Ahmad Multazam, dari zuriyah ibu saya bernama Hajjah Mujarrabah. Hajjah Mujarrabah punya ibu bernama Hajjah Muhsana Tahir. Hajjah Muhsana Tahir anak ketiga dari Imam Lapio, dari 4 bersaudara dari istri pertama. Anak pertama bernama Ki Haji Muhsin Tahir, anak kedua bernama Hajjah Aisyah Tahir, anak ketiga itulah nenek ummi saya Hajjah Muhsana Tahir, dan yang bungsu yang meninggal 3 tahun yang lalu bernama Hajjah Marhumah Tahir. Nenek ummi saya Hajjah Muhsana Tahir lahir 1923. Pada waktu itu umur Imam Lapio 80 tahun. Masih punya adik 5, berarti hampir 100 umur beliau, masih punya keturunan. Umur beliau 114 tahun, lahir 1839, meninggal dan wafat 17 Ramadan tahun 1952. Bapaknya bernama Haji Abdul Karim Haji Muhammad, dan kakeknya bernama Haji Abdul Karim, hafizul Quran, penghafal Quran. Makamnya ada di desa Bala, 5 kilo setelah Lapeo.
Dari penelusuran penelitian, Ki Haji Abdul Karim punya kakek zuriyah namanya, kalau orang Mandar dibilang Anang Guru Gade, orang Jawa bilang Guru Gede. Guru Gede utusan dari Maulana Malik Ibrahim dari Jawa masuk di tanah Mandar untuk berdakwah. Guru Gede juga cucu keturunan dari Maulana Malik Ibrahim. Berarti Imam Lapeo silsilahnya, keturunannya nyambung kemana? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah. Penting memperkenalkan hari ini biografi dan ajaran para ulama, karena hari ini hampir tapi sedikit jadi sidrap saya lihat sudah banyak orang yang tidak mau mendengarkan lagi fatwa-fatwa para ulama. Kenapa? Ini sudah masuk akhir zaman, dan benarlah hadis Nabi mengatakan 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang di akhir zaman yang akan menimpa umatku, kata Rasulullah, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka membelakangi ulama, mereka tidak mau lagi mendengarkan fatwa para faqih fid din, pandrita-pandrita kiai kita. Maka Nabi mengatakan, sayubtaliyahum salasa baliyat, umatku yang tidak mau lagi mengamalkan ajaran ulama, Allah akan menimpakan 3 malapetaka yang luar biasa, lebih dahsyat daripada tsunami, kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, yarfa'illahu barakatin min kasbihim, Allah cabut, Allah angkat berkah dari rezeki yang ia dapatkan. Bisa saja di BRI uang kita 1 miliar, 2 miliar, tapi tidak menemukan keberkahan, hidup dipenuhi kegelisahan. Bisa saja amalan-amalan yang hari ini kita kerjakan jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan para ulama-ulama kita. Yang kedua, malapetaka bagi umat Rasulullah yang meninggalkan dan tidak mau lagi mengikuti fatwa ajaran ulama-ulama kita. Yusallituhum bisultanin zalim, Allah mengutus bagi mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Ketika ingin mencalonkan bupati, caleg, calon gubernur, mereka berkampanye, pilih saya akan perhatikan kemaslahatan kalian. Namun setelah diberikan amanah oleh umat, mereka tidak lagi mengurusi umat, tapi mengurusi partai, mengurusi keluarga, mengurusi utang-utang kampanyenya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Nabi mengatakan, malapetaka yang paling besar ketika umatku tidak mau lagi dengarkan fatwa dan ajaran ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, meninggal dunia, wafat apa? Bighairi iman, dalam pandangan Allah tidak termasuk kategori orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu, sudah ada SMS-nya malaikat maut, Bu? Ada? Sudah banyak SMS-nya, Bu, tapi kita tidak tahu baca. Pernah mikir di video call? Belum? Kalau ada video call-nya itu ada di depan rumah tak. Tapi kalau baru SMS, jaga-jaga. Bisa mikir balas SMS-nya malaikat maut? Belum? Saya ajarkan. Salah satu SMS malaikat maut, coba buka nanti jilbab tak sampai di rumah. Dulu rambut tak hitam, ada yang putih, Bu? Oh, banyak nih kata. Bagaimana caranya balas? Semir hitam. Dulu giginya lengkap, sekarang sudah berapa yang rontok? Oh ya, habis semua nih, gigi palsu mana nih? Tapi ada SMS malaikat maut, Bapak Ibu sekalian, 1 minggu sebelum ia datang. Ada SMS 3 hari sebelum datang. Ada 1 hari sebelum. Bagaimana caranya tahu? Ada pelajaran khusus supaya apa? Siap-siap. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian tidak siap,
tiba-tiba tengah malam ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Ibu-ibu berani jawab enggak? Jawab saja. Para ulama, sahabat termasuk Umar bin Khattab mengajarkan jangan khawatir menjawab salam mungkar dan nakir. Dalam kalimat talqin dikatakan hum khalqun min makhluqat. Para malaikat pencabut nyawa mungkar dan nakir, mereka adalah juga makhluk ciptaan Allah. Bahkan dikatakan kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi yang pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara kita lebih mulia sesuai dengan proporsional kita. Ini yang saya sampaikan, hikmah yang kedua. Bagaimana kita mengenali diri yang hari ini setiap tahun kita bermaulid, tapi tidak sanggup melihat dan introspeksi diri di mana posisi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Mungkin sudah sering kita dengarkan ayat Al-Quran menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini nanti kita deteksi sendiri di manakah posisi kita di 3 tingkatan manusia di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada namanya ahlul ghaflah. Yang kedua ada namanya ahlul dzikr, dan yang ketiga ada namanya ahluz zuhud. Yang pertama dalam kitab Farhatun Nufus bi Syarhi Tajul Arus, kitab karya ulama Syekh Ibnu Athaillah mengatakan amma ahlul ghaflah mustafqiduna fi asabihim bi amwalihim. Orang-orang ahli ghaflah, orang-orang yang sering lalai kepada Tuhannya adalah di pagi harinya ketika bangun dari tidurnya, yang menyibukkan langsung adalah menghitung-hitung hartanya, menghitung-hitung rumahnya, berapa mobilnya, berapa motornya, berapa tingkat rumahnya, tidak langsung menyibukkan ibadah yang lain. Tapi saya lihat ibu-ibu tidak ada yang begini, Bu, ya? Ada? Tidak ada yang begini di sini, Rabbi? Tidak percaya, Kak. Ibu-ibu introspeksi diri aja. Kalau baru bangun, habis nah itu semua. Cicilan gorden, cicilan kursi sudut. Yang ketawa itu akhirnya kena ini ceramah. Ahlul ghaflah ini manusia yang tingkatannya di hadapan Allah sangat rendah dan di dasar. Seharusnya kita naik di tingkatan yang kedua. Kata Syekh Ibnu Athaillah mengatakan wa amma ahluz dzikr mustafqiduna fi asabihim bi ahwalihim. Ahli zikir itu di pagi hari melaksanakan salat dan melihat kondisi-kondisi keluarganya. Ini juga masih standar. Tapi manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah wa amma ahluz zuhudi. Ahli zuhud itu adalah al-mustafqiduna fi asabihim qalbuhum zikrullah. Orang-orang ahli zuhud, dan inilah yang paling mulia di sisi Allah, begitu bangun dari tidurnya sibuk menyibukkan diri salat dan dilanjutkan hatinya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud orang yang dalam kitab Kiai Zain Dahlan mengatakan hum mausul wa hayyun indallah. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah seperti inilah yang hidupnya abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah. Hikmah yang ketiga dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di masjid yang begini besarnya, mewah dan megah sekali, belum lagi makanan-makanan yang banyak ini. Kita ingin membuktikan bahwa persembahan kami pada malam hari ini, pada saat maulid ini adalah melebihi besarnya cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
malam hari ini seperti jamaah-jamaah yang lain, saya ingin mengijazahkan satu zikir di mana para ulama-ulama mengajarkan seperti ini, zikir yang disebut dengan istilah zikir menenungan. Zikir tambutu, orang Mandar bilang zikir yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun kita sedang tidur, malaikat di samping kita tetap mencatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bisa rekam supaya sampai di rumah dilatihan, supaya apa? Kemuliaan zikir para ulama, keberkahan zikir para wali-wali Allah, mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan zikir sir, zikir rahasia, zikir yang dimana para ulama mengatakan la sautun alaiha wala harfiyah, zikir yang tidak tertulis dan tidak disuarakan lagi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan ujistukum. Caranya bagaimana? Ibu-ibu perhatikan dengan baik. Ketika kita mau berzikir rahasia seperti ini, minimal 1 kali 1 hari, akan lebih mulia di setiap selesai sholat 5 waktu. Kita lakukan zikir ini. Kenapa? Zikir ini para ulama termasuk Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, orang yang zikir sir seperti ini, seketika itu juga guncang aras. Kenapa? Zikirnya langsung menembus aras Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kirimkan, hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baca Al-Fatihah kepada Rasulullah, lalu hadiahkan, kirimkan Al-Fatihah kepada masyayikh kita, para mursyid-mursyid tariqah, kepada ulama-ulama kita yang ada di Sulawesi, di Indonesia ini. Setelah kirim Fatihah 2 kali ini, gerakannya perhatikan. Tarik nafas pelan-pelan. Setelah tahan nafas, lipat lidah kita menyentuh langit-langit. Selama tahan nafas, ibu-ibu dalam hati zikir Allah, Allah, Allah selama nahan nafas. Setelah selesai tahan nafas, keluarkan nafas dari hidung sehalus-halusnya. Setelah keluar nafas dari hidung, baca Muhammadur Rasulullah. Ulangi setiap hari supaya apa? Kalbu kita, satu-satunya tujuannya Allah menciptakan hanya satu. Tugasnya kalbu hanya zikir Allah, Allah, Allah. Itu pun menjadi rahasia kenapa detakan jantung kita tidak rata seperti ini. Tidak begitu, tapi detakannya seperti ini. Kenapa? Dia berzikir Allah, Allah, Allah. Rumah sakit Arab Saudi sudah membelah jantung ini. Dalam jantung yang paling dalam, ternyata dalam jantung setiap manusia tertulis lafaz Allah. Inilah yang membuktikan bahwa manusia ini bukan made in Cina, bukan made in Jepang, tapi made in Allah. Makanya beli mobil Yamaha, beli mobil Toyota, harus buka petunjuk Toyota, jangan buku Suzuki. Maka manusia ini karena ciptaan Allah, buku petunjuk kehidupan kita harus Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan yang ketiga, orang yang senantiasa zikir rahasia seperti ini, mengalir di setiap darahnya lafaz Allah, 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 sehingga nanti pada saat sakaratul maut, pada saat ruh sudah mau berpisah dari jasad kita, malaikat tidak sanggup mencabut ruh dari jasad orang seperti ini, langsung melapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak sanggup cabut ruh hambamu yang satu ini, karena di setiap aliran darahnya tertulis nama. Maka Allah menyampaikan, turun kembali, cabut ruh hambaku secara pelan-pelan dan halus, karena dia adalah hambaku yang senantiasa 24 jam 1 hari, senantiasa tidak putus-putusnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia sehingga para ulama
para wali-wali Allah ketika menghadapi sakratul maut, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang berzikir Allah, Allah, Allah. Ada yang hanya berzikir semuanya bernilai lafaz Allah. Ini rahasianya, karena ketika hidup di dunia mereka sudah melatihani zikir, di mana zikir inilah yang akan diberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang keempat, juga salah satu amalan para ulama kita kalau mau menghadapi sakratul maut dengan mudah. Hadis Nabi berpesan, di setiap selesai salat 5 waktu, jangan tinggalkan tempat dudukmu sebelum zikir dan membaca ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi di setiap salat 5 waktu, tiadalah di antara dia pembatas dengan surga illa bil jannah, kecuali surga, kecuali kematian. Rahasia ketiga ayat kursi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kurs inda kulli wudu'in yu'tillahu khamsina sawaba syahidan. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai wudu, Allah menghadiahkan baginya 50 pakaian syahid. Ini ajaran dan warisan para ulama-ulama kita yang senantiasa harus diwariskan kepada anak cucu kita, supaya apa? Berbaris kita di padang mahsyar nanti, kita di belakang para ulama-ulama kita. Al-Quran menjelaskan, al-yawma yad'u bi imanihim. Di padang mahsyar nanti, ketika Nabi Adam sampai manusia yang terakhir berbaris, kata Allah dalam Al-Quran, yad'u bi imanihim. Mereka akan berbaris dan di depan mereka tergantung ulama siapa yang dia ikuti. Kita ikut kepada guru tak Kiai Haji Muhammad As'ad, insya Allah berdiri di belakang guru tak. Kita ikut kepada guru tak Kiai Haji Ambo Dalek, kita berbaris di belakang ulama-ulama kita. Tapi pertanyaannya, para ulama kita berdiri di mana? Tentu ulama kita berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Oleh karena itu, ya ini suara sudah parau. 4 hari saya di Sidrap, 9 masjid tiap hari ini ceramah, lobet suara. Malam ini ya jam 10 jam 11 kembali ke Sulbar, karena besok ada lagi 2 agenda. Lusa lanjut lagi ke Pasangkayu 5 hari. Dari Pasangkayu lanjut ke Polman 4 hari. Setelah Polman lanjut ke Madura 6 hari. La ilaha illallah. Tapi saya bersyukur saya bisa silaturahmi dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi dan menghargai fatwa-fatwa para ulama. Sesungguhnya rahasia adalah kita ini bersaudara, bukan saudara biologis, tapi ketika sebelum kita masuk di wilayah alam rahim, kita sudah dipersatukan dan dipertemukan di alam arwah. Di sanalah hakikat persaudaraan kita. Mudah-mudahan meskipun hikmah maulid pada malam hari ini sedikit, singkat dan padat, satu yang kita ingin minta tiap hari, tiap tahun, tingkatkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Di akhirat nanti engkau akan bersama kepada siapa yang engkau cintai ketika engkau hidup di dunia. Tentu kita cinta kepada Rasulullah dan kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat, ada kata yang kurang berkenan. Semuanya itu atas keterbatasan fakir ilmu saya. Adapun jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wabillahi taufiq wal irsyad. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.